Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Awalia Mazidah, kelas PAI 4C. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem pendidikan di Mesir, yang dimana ini adalah tugas dari mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPD. Baik, sekilas tentang Mesir. Republik Arab Mesir lebih dikenal dengan nama Mesir. Mesir adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya Afrika bagian timur laut dengan luas wilayah sekitar 997.739 km yang mencakup Menanjung Sinai. Dianggap sebagai sebagian dari Asia Barat Daya, sedangkan sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara Mesir, berbatasan dengan Libya sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza Israel di utara timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui tengah laut di utara dan Laut Merah di timur. Mayoritas penduduk Mesir menetap di pinggir Sungai Nil sekitar 40.000 km. Sebagian besar daratan merupakan bagian dari Gurun Sahara yang jarang dihuni. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan di Mesir. Sistem pendidikan modern mulai masuk di Mesir pada zaman pemerintahan Muhammad Ali Pasha. Sekalipun beliau adalah seorang yang buta huruf, namun beliau mengerti akan pentingnya arti pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk kemajuan suatu negara. Untuk membantunya dalam mengembangkan pendidikan dan ilmu pengetahuan, ia mendirikan Kementerian Pendidikan. Pertama-tama beliau mendirikan sekolah militer tahun 1815. Kemudian 1816 beliau mendirikan sekolah teknik dan sekolah kedokteran dan guru-gurunya didatangkan dari barat. Selain itu, beliau juga mengirimkan siswa-siswinya belajar ke Eropa untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan. Sementara itu, sistem pendidikan tradisional tetap dipertahankan adanya di bawah pembinaan Al-Azhar dalam perkembangan sistem pendidikan di Mesir sampai dengan masa kemerdekaan pada tahun 1956. Terdapat 5 sistem persekolahan, yaitu Al-Azhar dengan sekolah-sekolah atau madrasah yang bernaung di bawahnya yang disebut juga kutab. Yang kedua yaitu sistem sekolah atau pengajaran bahasa asing. Yang ketiga yaitu sistem sekolah berbahasa Arab. Yang keempat sekolah-sekolah pemerintah, dan yang terakhir yaitu sekolah asing dengan kurikulumnya sendiri. Anak-anak masuk sekolah dasar pada umur 6 tahun sampai dengan 12 tahun, dan pendidikan dasar ini merupakan kewajiban belajar dan belajar bayar dan bebas bayar. Sekolah persiapan untuk sekolah menengah preparatory stage atau berlangsung selama 3 tahun. Sifat pendidikannya yaitu adalah umum, tidak ada pembagian jurusan. Sedangkan sekolah menengah general secondary stage juga berlangsung selama 3 tahun. Pada umumnya juga merupakan sekolah umum sebagai persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi, namun di pedesaan diadakan sekolah-sekolah kejuruan. Ada 4 buah universitas sekuler yang diurus oleh Kementerian Pendidikan. Yang pertama yaitu Universitas Kairo pada 1948, yang kedua Universitas Alexandria 1942, yang ketiga Universitas Syams di Kairo, yang keempat yaitu Universitas Aswid di Mesir Hulu pada 1958. Yang ketiga yang selanjutnya yaitu jenis pendidikan di Mesir. Yang pertama yaitu pendidikan pemerintah. Sekolah bahasa Arab, sekolah yang menyediakan kurikulum nasional dalam bahasa Arab. Kurikulum bahasa Inggris diajarkan pada tahun pertama dan bahasa Prancis primer ditambahkan sebagai bahasa asing. Yang kedua yaitu Experimental Language School, mengajarkan sebagian besar kurikulum pemerintahan, sains, matematika, dan komputer. Yang selanjutnya yaitu pendidikan swasta. Pendidikan swasta ada beberapa bagian. Yang pertama sekolah biasa, selanjutnya yaitu sekolah bahasa, yang ketiga sekolah agama, sekolah internasional, dan sekolah internasional. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan di Mesir. Pendidikan dasar atau ibtida. Pendidikan dasar di Mesir dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dasar yang sistematis untuk menuntut pelajaran yang lebih tinggi atau ketingkatan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu pendidikan menengah atau persiapan. Pendidikan menengah ini bisa juga
juga disebut dengan sekolah persiapan atau preparatory stage yang berlangsung selama 3 tahun. Yang selanjutnya yaitu pendidikan menengah atas atau sanawi. Sekolah menengah atas General Secondary Stage merupakan sekolah umum untuk persiapan ke perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu pendidikan tinggi atau universitas. Mengenai perguruan tinggi yang ada di Mesir tidak perlu diragukan lagi. Yang paling kita kenal adalah antara lain yaitu Universitas Al-Azhar dan yang lainnya. Sistem pendidikan di Al-Azhar, peringkat terendah hingga peringkat tinggi terletak di bawah pentadbiran Majelis Tertinggi Al-Azhar, yaitu dipengurusan oleh Syekh Al-Azhar. Tempuh pengajian di bawah sistem ini adalah seperti berikut. Yang pertama yaitu peringkat rendah atau ibtidah 6 tahun, peringkat menengah rendah 3 tahun, peringkat menengah atas 4 tahun, dan peringkat universitas 4 sampai 6 tahun. Pada sistem pendidikan Al-Azhar diwajibkan pelajar untuk menghafalkan Al-Quran di Universitas Al-Azhar. Al-Azhar yang sekarang bermula dari sebagai sebuah sekolah di masjid di bawah pemerintah Daulat Fatimiyah. Pengawas Al-Azhar sekarang yang bertugas melaksanakan administrasi lembaga adalah seorang sarjana ketua yang bergelar Syekh Al-Azhar. Sistem pendidikan tinggi. Mesir memiliki sistem pendidikan yang sangat luas dan tinggi. Departemen pendidikan tinggi ada sejumlah universitas untuk siswa di berbagai bidang. Dalam sistem pendidikan saat ini ada 17 perguruan tinggi, 16 perguruan tinggi swasta, dan 89 lembaga tinggi swasta. Pengembangan kurikulum dan evaluasi pendidikan di Mesir, yaitu kurikulum pendidikan dikembangkan dengan menggunakan standar pendidikan nasional. Berdasarkan kebutuhan pengembangan pendidikan di Mesir, standar nasional ini berlaku untuk semua jenjang dan jenis pendidikan. Pengembangan evaluasi dilakukan secara serempak pada siswa semua jenjang pendidikan dan mata pelajaran yang menjadi fokus pengembangan mencakup semua mata pelajaran, sedangkan untuk pengembangan kurikulum yang juga menjadi tanggung jawab NC, semua mata pelajaran sudah dikembangkan dalam bentuk buku pelajaran yang disebarkan ke setiap sekolahan untuk menunjang efektivitas penggunaan buku. NC juga mengembangkan sejumlah CD interaktif yang dapat digunakan pada proses pembelajaran siswa dan training guru. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.